untuk mobil listrik memang kan sekarang teknologinya sedang berkembang terus Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan kaget kalau misalnya baru beli 2-3 tahun harganya tinggal setengahnya begitu ya. Karena memang perkembangannya pesat, jadi saling membunuh tuh di antara model-model dari satu merek gitu ya, BYD ya kan. Baru aja terbit yang ini, besok tahun ini udah muncul lagi yang baru, udah harganya ini hancur begitu ya. Nah memang itu wajar lah, itu biasa ya kan begitu. Harganya masih mahal karena masih dalam tahap awal begitu ya, dan jatuh harganya cepat begitu. Lalu juga terkait ada satu hal yang mungkin tadi belum tersampaikan Bapak Ibu sekalian. Di sini kan mahasiswa dari macam-macam ya fakultas begitu ya. Yang kita ngomongin dari tadi ini kan transisi energi, berarti mitigasi gas rumah kaca namanya. Mitigasi itu artinya menghilangkan atau mengurangi gas rumah kaca. Tapi ada satu Bapak Ibu sekalian yang jadi tanggung jawab teman-teman semuanya, yaitu adaptasi. Apa itu adaptasi? Climate crisis ini seperti tadi disampaikan Pak Edik, istilahnya climate crisis ya, atau istilah kalau di luar itu climate change. Itu kan menimbulkan perubahan macam-macam ya kan, air laut naik ya, jelas air laut kan makin naik ya. Es menghilang begitu ya, dan macam-macam dampak. Waktu masih kecil saya nggak pernah lihat twister di Indonesia. Bahkan waktu kuliah dulu pernah di sini masih di Fakultas Teknik sini, saya daftar ke Wichita State University Bapak sekalian. Pengen ngambil master di sana. Kenapa? Pengen lihat twister. Karena di Indonesia nggak ada, bener sungguhan itu. Karena saya seneng nonton film twister, wah gitu kan. Pengen tinggal di Wichita. Kenapa Wichita? Karena itu tengah-tengah Amerika kan gitu ya. Ya cuman takdirnya malah diterima duluan di NUS gitu kan di Singapura. Nah sekarang kita sering ketemu nih di Jakarta twister begitu kan. Nah berarti kan ada masalah nih dengan sosial dengan macam-macam ya kan. Ini adaptasi Bapak sekalian. Dulu saya 2 tahun menjadi reviewer di Green Climate Fund. Itu lembaga internasional mendanai. Indonesia itu hampir 100% proposalnya itu di mitigasi gas rumah kaca, transisi energi, renewable energy, adaptasinya nggak ada gitu kan. Adaptasi itu gimana sih masyarakat mempersiapkan diri terhadap perubahan-perubahan ini gitu ya. Yang tadilah bahan bakar jadi berubah, energi jadi berubah ya kan, kendaraan jadi berubah, alam menjadi lebih nggak ramah dan lain-lain. Nah Bapak Ibu yang dari ekonomi, yang dari sosial ya kan, itu di situ tantangannya, challenge-nya gitu ya. Karena dari tadi kan kelihatannya kita ngomongnya teknis banget ya, energi banget gitu ya. Nah ini ada yang adaptasi begitu. Satu lagi misalnya dengan tadi terkait PLTS. PLTS itu memang masalahnya gini teman-teman ya, kita harus juga paham bahwa kalau PLN itu kelebihan listrik, tadi Pak Edi sudah nyampaikan bahwa dia akan rugi secara ekonomi. Yang kedua juga akan masalah kejaringan begitu ya. Kalau kelebihan itu mau dikemanakan kan begitu, sedangkan PLTU juga nyala begitu ya kan. Nah di beberapa negara di dunia, negara bagian seperti California begitu ya, ketika dia kelebihan energi listrik di tengah siang hari itu diekspor ke negara bagian sebelahnya, diekspor gratis tuh, dikasih gratis gitu aja. Kalau enggak nanti kebakar tuh sistem transmisinya begitu ya, karena terlalu banyaknya energi yang masuk ke jaringan di siang hari begitu. Dan perlu dipahami juga bahwa solar PV itu kan efisiensinya sangat rendah ya, capacity faktornya cuma 12%. Jadi kalau semua atap di Mercu Buana ini dipasang, itu paling perkiraan saya hanya 10% dari listrik di Mercu Buana yang bisa digantikan begitu dari PLN. Karena memang dia capacity faktornya rendah, terutama kalau malam dia habis begitu ya. Tapi yang penting adalah yang paling mulai diawali dari Mercu Buana ini menurut saya adalah efisiensi. Dari tadi saya kedinginan, Bos. Kenapa? Karena tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa berdasarkan standar nasional Indonesia suhu itu 25. Dan setiap 3 derajat kenaikan suhu atau penurunan suhu itu pemborosannya 3%. Jadi kalau ini di setting 20 derajat, malah ini bisa 18 nih kayaknya ini. Berarti dari 25 itu selisihnya adalah 7%. 7 kan, 7 derajat. 7 dikali 3 berarti 21% energi listriknya lebih boros. Nah, ini. Jadi karena di sini mungkin Mercu Buana sekarang sudah masuk ke 500 TOE tadi yang bicara undang-undang. Bahwa berdasarkan undang-undang 30 ya, UU 30, PP 70 ya kan. Sekarang PP-nya PP 33 ya, PP 33 Permen 14 SDM. Bangunan gedung yang mengkonsumsi energi setahun 500 ton of oil equivalent, nanti tinggal hitung saja KWH-nya berapa di Mercu Buana ini, itu wajib menerapkan manajemen energi. Wajib menerapkan efisiensi energi dan wajib melaporkannya ke pelaporan online manajemen energi ke Dirjen EBTKI. Dan wajib menerapkan langkah-langkah efisiensi, mulailah dari AC ini jangan terlalu dingin begitu. Okay.